Gudang garam, dari konflik keluarga hingga jadi perusahaan rokok raksasa. Gudang Garam adalah salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Nama ini sudah tak asing lagi, dikenal baik di dalam negeri maupun di mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Tapi siapa sangka perjalanan perusahaan ini dimulai dari konflik keluarga. Bagaimana kisahnya? Di video ini kita akan mengupas bagaimana Gudang Garam lahir, dari perjalanan sosok di baliknya hingga akhirnya menjadi salah satu nama besar di Indonesia. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan kalau punya ide atau saran tulis saja di kolom komentar. Awal mula perjalanan semua bermula di tahun 1926 ketika seorang anak berusia 3 tahun bernama Joa Ingwi atau lebih dikenal sebagai Surya Wonowijoyo. Ia bermigrasi dari Tiongkok ke Sampang, Madura bersama keluarganya. Surya Wonowijoyo adalah sosok yang nantinya mendirikan Gudang Garam. Sejak ia kecil sudah terjun ke industri rokok, bekerja di pabrik Cap 93 milik pamannya. Dari kerja keras dan semangatnya membuat pamannya sangat menghargainya, hingga ia dipercaya menjabat sebagai direktur di perusahaan Cap 93. Namun promosi ini justru menjadi awal konflik antara dirinya dan juga pamannya karena perbedaan visi yang semakin tajam. Lahirnya Gudang Garam setelah konflik yang tak kunjung selesai dan berkepanjangan. Joa Ingwi memutuskan keluar dari Cap 93 pada tahun 1956. Ia kemudian membeli tanah di Kediri untuk memulai memproduksi rokoknya sendiri. Awalnya ia membuat rokok klopot dari kulit jagung dengan merek Ingwi. 2 tahun kemudian, tepatnya di 26 Juni 1958, ia mendirikan Gudang Garam. Nama ini terinspirasi dari mimpinya, di mana ia melihat 5 gudang penyimpanan garam dekat stasiun di Kediri. Dari mimpi itu, ia percaya ada makna tersendiri yang mendorongnya untuk bekerja keras. Filosofi Catur Dharma dalam membangun perusahaannya. Surya Wonowijoyo mengusung prinsip Catur Dharma yang meliputi yang pertama, kehidupan yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, kerja keras, keuletan, kejujuran, kesehatan, dan iman sebagai kunci sukses. Yang ketiga, kesuksesan tidak lepas dari kerjasama dengan orang lain. Yang keempat dan juga yang terakhir yaitu karyawan adalah mitra yang utama. Prinsip ini menjadi pondasi yang kuat yang juga masih dijunjung tinggi oleh Gudang Garam hingga saat ini. Ekspansi Gudang Garam pada awalnya, Gudang Garam hanya mempekerjakan 50 karyawan, tapi produksinya berkembang sangat pesat. Pada tahun 1960, mereka membuka pabrik baru di Gurah, di Kediri, dan mempekerjakan ratusan karyawan. Bahkan perusahaan menyediakan kereta khusus untuk mengantar jemput para pekerjanya. Pada tahun 1966, Gudang Garam menjadi salah satu produsen sigaret kretek tangan atau SKT terbesar di Indonesia dengan produksi lebih dari 50 juta batang per bulan. Untuk memenuhi permintaan, mereka terus membuka pabrik baru, termasuk yang dilengkapi dengan mesin pelinting otomatis pada tahun 1979 yang meningkatkan kapasitas produksi hingga 2 kali lipat. Diversifikasi bisnis selain rokok, Gudang Garam juga merambah ke berbagai sektor.
seperti sektor infrastruktur yang meliputi pembangunan bandara dan juga jalan tol, sektor transportasi, industri kertas, hingga pengolahan tembakau. Jenis-jenis rokok dari produk gudang garam. Produk gudang garam terbagi dalam dua jenis produk. Yang pertama, sigaret kretek tangan atau SKT, diproduksi manual tanpa mesin. Contoh produknya yaitu gudang garam merah, gudang garam delak, dan juga gudang garam jaya. Untuk yang kedua yaitu sigaret kretek mesin atau SKM. Produksi sepenuhnya menggunakan mesin. Contoh produknya gudang garam internasional, Surya Pro, dan juga gudang garam Signatur. Kesuksesan yang bertahan lama dari awal sederhana hingga menjadi raksasa industri, gudang garam terus berkembang. Dengan omset miliaran rupiah dan juga jangkauan pasar internasional, perusahaan ini membuktikan bahwa kerja keras dan nilai luhur bisa membawa kesuksesan yang berkelanjutan. Begitulah perjalanan gudang garam yang penuh inspirasi. Teruslah bekerja keras dan jangan lupa untuk selalu mencari makna dalam setiap langkah hidupmu. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika ada kekurangan, kalian bisa bebas berdiskusi di kolom komentar. Gunakanlah kolom komentar dengan bijak. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.